Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Penelope. Saya mau nanya tentang kesabaran sebenarnya Pak Ustadz. Karena saya alhamdulillah disayang Allah di tahun 2017 akhir. Dan saya milih untuk menutup aurat. Saya nggak berani bilang berhijrah jauh pikiran saya dari situ. Cuman saya menutup aurat dan meninggalkan, saya DJ dulu, saya penyanyi dangdut. Dan juga buat saya alhamdulillah saya melewati itu jadi pengalaman buat diri saya. Dan tiba-tiba Allah panggil saya dan Allah sayang sama saya pas malam tahun baru, di saat tahu sendiri musisi di malam tahun baru pasti di atas ratusan juta. Dan saya nggak mau naik panggung saat itu. Saya ngerasa malu dengan diri saya ngerasa takut mati di atas panggung. Saya batalin semua dan saya dituntut tinggi waktu itu. Dan saya benar-benar habis-habisnya untuk mengganti rugi. Dan saya mulai hidup saya dari nol. Yang sampai sekarang alhamdulillah bisa jadi kembali lagi. Jauh lebih banyak yang saya dapatkan sekarang dibandingkan yang saya perjuangkan dari dulu. Gitu alhamdulillah. Tapi naik turunnya iman Pak Ustadz. Karena saya orang yang termasuk yang temperamen loh Pak Ustadz. Suka berantem. Gak bisa tersinggung dikit gitu. Nah saya pernah melarikan diri ke Turki. Pasca saya mencoba menutup aurat. Karena saya gak kuat dengan netizen yang selalu melihat sisi buruk dari kita. Dan saya sempat menutup Instagram saya. Dan mungkin banyak teman-teman kita yang berhijrah juga yang akhirnya patah buka lagi gitu loh. Karena orang-orang kita sendirilah yang menghujam mereka, hati mereka yang bikin mereka goyah sebenarnya. Dan saya akhirnya lari ke Turki selama 6 tahun. Saya menutup diri dari semuanya dan saya kembali lagi dihantam lagi dengan ujian. Tapi alhamdulillah saya udah bisa menguasai amarah saya, emosi saya. Baik Kak Cinta, mungkin biar jadi pelajaran untuk kita semua. Jadi Kak Cinta teh sudah berapa kali menikah kalau boleh tahu izin? Kalau di berita berapa banyak ibu-ibu? Berapa banyak di berita? Ada yang bilang 7 ya? Ada yang bilang 8. Zaman dulu kan kita ikut manajemen Pak Ustadz. Dibayar 500 juta syuting sebulan bilang setting kawinan gitu. Jadi kebanyakan itu ibu-ibu. Yang bener ibu tadi 3. Yang pertama di KDRT, yang kedua di KDRT, yang ketiga di KDRT juga. Ya alhamdulillah kalau yang dari saya 1, tapi saya punya 21 anak. 21? Ya, yang sekarang yang paling besar sudah baru lulus dari Kairo, baru pulang. LCMA alhamdulillah. Masya Allah. Itu semua izin? Anak kandung Bukan. atau anak angkat? Anak angkat. Anak asuh juga? Ya, ibu-ibu tahu ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah ada 21 orang totalnya. Jadi ada yang sudah menikah, umurnya cuma beda dikit sama saya. Ya, tapi maunya manggilnya saya ibu jadi. Oh ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Baik, Kak Cinta, Ahilman kan sangat meyakini ya bahwa Kak Cinta gak mungkin sekuat ini. Kecuali sebelum ini pernah ada fase-fase yang berat dalam hidup Kak Cinta. Kalau boleh sedikit dibagikan kepada kami. Apa sesuatu yang paling berat yang pernah Kak Cinta rasakan. Yang membentuk Kak Cinta sekuat dan sehebat ini? Meninggalnya papa. Aku harus jadi tulang punggung untuk keluarga. Adik-adikku. Apapun aku jalanin termasuk aku harus tato diri aku. Aku bisa nangis kalau untuk keluarga. Aku jadi model tato, aku takut jarum padahal badan aku udah penuh sama tato karena aku butuh untuk menghidupi adik-adik aku dan semuanya. Mama aku diabetes, yang obatnya gak pernah bisa putus. Tapi karena doa mama juga akhirnya aku bisa sampai sejauh ini. Dan pada saat adik-adikku lagi kuliah, 4-4-nya aku kena kanker. 1 tahun setelah aku hijrah,
Setelah aku tinggalkan semua yang tadinya aku sehat-sehat aja, Allah sayang sama aku. Karena Allah lebih tahu dan diri aku lebih tahu dosa aku pasti banyak. Allah kasih aku penyakit untuk meringankan dosa aku. Suatu saat aku dipanggil nanti, aku ikhlas. Jujur, entah gak kuat. Gak kuat. Kalau mau jujur aku ngomong. Aku sering ke makam papa. Cuman ngomong, aku udah gak kuat. Aku gak pernah menganggap papa meninggal. Jadi aku selalu bicara di kuburan papa, ya aku berdoa selayaknya kita berdoa. Dan aku lebih banyak ngobrol apa ya ke depannya, Pak datang dong pemimpin, tante harus kayak gimana, tante harus ngapain gitu. Tante gak sanggup. Bunda sayang, pemirsa Trans TV dan Kacinta Penelope, terima kasih sudah membagikan kisah yang sangat luar biasa dalam hidup. Pertama, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri seseorang. Maka belajar menjaga hati, belajar menjaga lisan kita agar tidak mudah menjudge tentang seperti apa keadaan orang lain. Kita melihat Kacinta dengan segala penampilannya, dengan segala apa yang beliau lakukan. Ternyata di balik itu beliau berjuang menghidupi keluarga besarnya. Beliau berjuang untuk bisa bertahan. Bahkan ada beribu kebaikan. Ada banyak orang yang bersandar kepada beliau. Ada banyak orang yang harus menjadi tanggung jawab beliau. Ternyata orang yang mungkin kita anggap mohon maaf dengan segala kekurangannya, tapi boleh jadi di hadapan Allah dia mulia dengan segala kebaikannya. Maka untukmu yang hari ini jadi tulang punggung keluarga, jadi sandaran untuk keluarga, percayalah Allah tidak mungkin meletakkanmu jadi sandaran untuk keluarga kecuali Allah memberikan banyak kekuatan untukmu untuk melewati semua itu. Yang kedua, setiap orang pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya, tapi percayalah titik terendah itu adalah titik terindah. Saat kita sedang berada di titik terendah, kita terjatuh, kemudian kita bisa lebih lama bersujud, betul? Bukankah saat sujud adalah waktu yang lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Bunda sayang, walaupun impianmu belum terwujud, teruslah bersujud. Bahkan ketika nanti semua yang kamu inginkan pun terwujud, tetap bersujud. Karena banyak orang ketika dia meminta dikasih sama Allah, tapi dia lupa sama Allah. Ada atau tidak? Ada. Maka hikmahnya kadang Allah membiarkanmu untuk terus tenggelam dalam titik terendah. Karena Allah ingin memberikan titik terindah kepadamu agar engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kacinta untuk semua cerita yang pernah terjadi semoga menguatkan, semoga meneguhkan. Hidup harus terus berjalan. Allah tidak mungkin menitipkan semua cerita sama Kacinta yang kemarin kecuali Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untuk kita di waktu yang akan datang. Yang di kiri kanannya Kacinta boleh dipeluk, boleh dikuatkan. Semoga Allah menguatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin.